Ayat hari ini adalah Roma 12, ayat 1-2. Mari kita baca bersama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Tidakkah Anda merasa sesak hanya dengan melihat judulnya, Kala Kini? Kita sangat mengenal firman hari ini. Dan ini adalah perikop yang tidak pernah absen saat kita berbicara tentang pengabdian atau belajar tentang ibadah. Namun, jika kita melihat berbagai kata kerja dalam perikop hari ini, beserta kala waktunya, kita akan menyadari, oh, ternyata ada makna seperti ini. Pertama, dalam perikop hari ini, ada kala kini, tetapi juga ada kala lampau. Bagian yang kita kenal sebagai kala kini, ternyata ditulis dalam kala lampau. Dan bagian yang kita pikir kala lampau, ternyata ditulis dalam kala kini. Dengan istilah tata bahasa seperti kala, mari kita telah bagaimana kita seharusnya beribadah dan mengabdikan diri di hadapan Tuhan hari ini. Kita sering membagi waktu seperti ini. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari kita lihat terlebih dahulu sikap para pendahulu kita dalam menghadapi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Seorang rabi bernama Baal Shem Tov pada abad ke-18 berkata kepada murid-muridnya, orang seringkali menderita karena masa lalu yang telah lewat dan khawatir tentang masa depan yang belum tiba. Dia juga berkata, namun mereka membiarkan masa kini, di mana hidup mereka bergantung, berlalu begitu saja tanpa perhatian. Orang-orang sering terikat pada masa lalu. Hal-hal menyakitkan, luka-luka, kejayaan, dan kenangan indah dari masa lalu. Banyak kasus di mana orang tidak dapat menjalani hari ini dengan semestinya karena terikat pada masa lalu. Hal yang sama berlaku untuk masa depan. Entah mereka hanya memimpikan angan-angan kosong seperti masa depanku akan baik saja, atau terperangkap dalam pikiran pesimis yang ekstrem seperti, ya, beginilah masa depanku. Mereka cenderung mengabaikan waktu yang diberikan sebagai hari ini. Ada kemungkinan besar mereka akan melewatkan dan kehilangan hari ini karena terbuai oleh mimpi kosong bahwa masa depan akan baik-baik saja atau tenggelam dalam pikiran pesimis bahwa masa depan akan sulit. Selain itu, seorang bapak gurun di gurun Mesir pada abad ke-4 mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Tunggulah di dalam kamarmu. Dia berkata, jika kamu menunggu di dalam kamarmu, Dennis, dia menasihati. Hatimu akan terus-menerus mencoba melarikan diri ke kenangan atau penyesalan masa lalu. Bedakanlah hati itu dengan baik. Dengan demikian, jika kita hanya tinggal di masa lalu yang indah, kita akan terperangkap di masa lalu. Dan jika kita hanya terikat pada masa lalu yang sulit, kita juga akan terperangkap di masa lalu. Hal yang sama berlaku untuk masa depan. Di dalam kamar itu, mungkin kamu akan mencoba melarikan diri ke masa depan. Kamu akan mencoba melarikan diri dari rencana atau ketakutan akan masa depan yang belum terjadi. Jadi, kamu akan mencoba menghindari kenyataan dengan optimisme yang berlebihan atau pesimisme yang berlebihan. Demikianlah yang dikatakannya kepada murid-muridnya. Sambil mengatakan itu, dia menekankan pentingnya waktu sekarang dengan mengajarkan bahwa spiritualitas sejati bukanlah melarikan diri ke masa lalu atau ke masa depan. Spiritualitas sejati adalah menanggung kebosanan dan penderitaan saat ini dan tetap tinggal di sini sekarang. Santo Agustinus yang kita kenal baik juga dalam bukunya Pengakuan-Pengakuan berbicara tentang waktu dan pertama-tama menyatakan pendapat yang kontradiktif tentang waktu. Dia menjelaskan kontradiksi waktu dengan mengatakan bahwa masa lalu tidak ada karena sudah berlalu, masa depan tidak ada karena belum tiba. Dan masa kini tidak ada karena tidak tinggal diam dan segera menjadi masa lalu. Jadi bagaimana kita harus memahaminya? Bagaimana kita harus memahami waktu ini? Dia menasihati bahwa kita harus memahami waktu sesuai dengan cara masa kini. Dan menjelaskan bahwa ada 3 cara masa kini. Masa kini dari masa lalu, masa kini dari masa depan, dan masa kini dari masa kini. Dia mengajarkan bahwa masa kini dari masa lalu tetap ada di masa kini sebagai ingatan, dan masa kini dari masa depan dapat memengaruhi masa kini sebagai harapan. Dan Agustinus mengatakan bahwa kita harus memperhatikan masa kini dari masa kini dengan tema perhatian, kehati-hatian. Kita harus dapat mengingat masa lalu, tetapi melihatnya kembali dari perspektif perhatian pada saat ini.
Kita harus mengharapkan masa depan, tetapi harus dapat melihat ke masa depan dari perspektif perhatian pada kehidupan saat ini. Kesamaan di antara para bijak dan para spiritualis adalah bahwa di antara waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan, mereka memfokuskan waktu yang paling penting pada masa kini. Inilah pentingnya waktu yang disebut hari ini. Jangan biarkan hari ini berlalu begitu saja, tetapi hiduplah dengan membedakan kehendak Tuhan yang diberikan kepada Anda secara bermakna pada waktu yang disebut hari ini. Dalam perikop hari ini ada kala waktu yang berkaitan dengan ibadah. Pertama, Roma 12 ayat 1. Mari kita baca bersama sekali lagi. Mari kita baca bersama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Setelah menjelaskan secara panjang lebar apa yang telah dilakukan Yesus Kristus dari pasal 1 hingga 11, Paulus kini menjelaskan bagaimana kita harus hidup dalam anugerah dan kekaguman itu, dan dia memulai kalimat pertama pasal 12 dengan menjelaskan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jika kita adalah orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan kita, yang memberikan anugerah secara cuma-cuma, dan menyerahkan seluruh tubuhnya kepada kita, maka kita harus dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Demikianlah nasihatnya. Jika kita melihat kalimat ini dalam kaitannya dengan kala waktu, maka beginilah adanya. Perintah persembahkan tubuhmu dalam 12 ayat 1 adalah dalam kala lampau sederhana. Untuk kala lampau sederhana, cukup ingat ini. Ini adalah sesuatu yang terjadi sekali saja. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, tidak ada yang namanya, hari ini aku akan memberikan satu lengan dan besok aku akan memberikan lengan yang lain. Ketika kita terharu oleh anugerah itu dan memutuskan di hadapan Tuhan, apakah aku akan menjadi milik Tuhan? Apakah aku akan menjadi murid Yesus? Apakah aku akan menjadi umat Allah? Kita tidak mengatakan aku hanya akan memberikan satu kaki. Kita mengaku dan mengabdikan diri dengan mengatakan, aku akan memberikan seluruh diriku, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sekaligus. Paulus menjelaskan bagian ini seperti ini. Mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan adalah sesuatu yang terjadi sekaligus. Untuk menjelaskannya lebih lanjut, nasihat dalam Roma 12 ayat 1 adalah bahwa tindakan mempersembahkan seluruh tubuh sekaligus telah terjadi. Dan bagi mereka yang belum mengalaminya, hal itu harus terjadi. Mempersembahkan tubuh adalah dalam aksara Tionghoa. Berarti mempersembahkan, berarti tubuh. Kemarin, kita telah merenungkan peristiwa di mana seluruh tubuh dipersembahkan sekaligus karena terharu oleh anugerah. Itu melalui perempuan Samaria. Saya telah memberitahu Anda bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran bukanlah berarti menyembah dengan menggunakan alat yang disebut roh atau sarana yang disebut kebenaran. Saya telah mengatakan bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran berarti seseorang yang tidak dapat menyembah di hadapan Tuhan, yang terkurung dalam dosa dan kegelapan, menjadi pribadi yang sama sekali baru setelah bertemu dengan Yesus Kristus secara pribadi, menjadi pribadi yang secara esensial dan mendasar diperbarui. Penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran adalah orang seperti itu. Perempuan Samaria kemarin adalah orang seperti itu. Seorang perempuan yang harus datang ke sumur untuk menimba air sambil menghindari tatapan orang lain. Karena sukacita bertemu dengan Yesus Kristus, berlari ke desa dan menyatakan serta mengaku, aku telah bertemu dengan Mesias. Kita menyaksikan dan melihat kemarin bagaimana perubahan esensial dan mendasar terjadi melalui roh dan kebenaran saat ia melangkah menuju orang-orang yang tadinya ia hindari dan jauhi. Dan kita semua memiliki pengalaman di mana kita pernah datang kepada Tuhan dengan hati yang terharu dan tersentuh, beribadah dalam roh dan kebenaran. Pesan firman kemarin adalah untuk memulihkan pengalaman pertama kali datang kepada Tuhan dengan getaran dan tarikan hati itu. Dan bagi mereka yang belum mengalaminya, untuk mengalaminya kembali. Tuhan masih memberikan anugerah yang tak terbatas kepada kita, dan Dia masih bekerja di setiap sudut kehidupan kita. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar Anda menjalani kehidupan sebagai penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jika penyembah adalah orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dan oleh karena itu adalah pribadi yang telah diubah secara mendasar dan esensial,
Maka perikop hari ini menjelaskannya dengan cara yang sedikit berbeda. Pribadi yang telah mempersembahkan seluruh tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Jadi, pribadi yang telah diubah secara mendasar dan esensial itu adalah seorang pengabdi yang mempersembahkan seluruh tubuhnya. Penyembah adalah pengabdi. Peristiwa terpenting yang terjadi sekaligus. Bagaimana kita bisa menjadi pengabdi bukanlah dengan kekuatan atau usaha kita, tetapi karena kita telah mengalami peristiwa terpenting yang terjadi sekaligus ini. Mari kita baca bersama Ibrani 7 ayat 27. Mari kita baca bersama. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Amin. Pribadi yang menyerahkan tubuhnya bagi kita sekaligus, yaitu Yesus Kristus sudah kita kenal. Dia, di atas kayu salib itu, mempersembahkan seluruh tubuhnya sekaligus bagi kita, yang tidak dapat menghadap Allah, yang terkurung dalam kutuk dosa dan maut, dan membuka jalan bagi kita untuk dapat menghadap Allah. Berkat anugerah itu, kita pun, karena terharu oleh anugerah itu, dapat mempersembahkan tubuh kita dan seluruh diri kita kepada Allah sekaligus. Ketika Tuhan berkata sekaligus, itu berarti Dia tidak ragu-ragu. Tuhan tidak pernah ragu sedetik pun untuk mengasihi kita. Dia tidak pernah ragu sedetik pun. Tuhan kita tidak menghitung-hitung, tetapi hanya memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia mempersembahkan dirinya bagi kita sekaligus. Kita yang telah mengalami anugerah itu, karena perbuatan Yesus yang terlebih dahulu menyerahkan dirinya sekaligus, karena kekaguman dan keterharuan atas perbuatan ini, kita pun mempersembahkan diri kita kepada Allah sekaligus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Peristiwa ini adalah sesuatu yang terjadi sekaligus atau akan terjadi sekaligus. Yesus selalu menunjukkan kepada kita terlebih dahulu. Dan Dia membuat kita meneladaninya. Tuhan selalu bekerja dengan cara ini. Dia bertindak lebih dulu dan membuat kita mengikuti. Peristiwa yang terjadi sekaligus, yaitu Yesus mempersembahkan dirinya bagi kita. Dan kita yang menyaksikan, mengalami, serta terharu dan tergerak oleh peristiwa ini, mempersembahkan tubuh kita kepada Allah adalah bagian dari ibadah rohani. Mari kita lihat hal yang terjadi secara berkelanjutan, yang berlawanan dengan hal yang terjadi sekaligus, bersama dengan kala kini. Ini adalah firman dalam Roma 12 ayat 2. Mari kita baca bersama. Mari kita baca bersama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ketiga kata kerja yang ada di sini semuanya dalam bentuk sekarang. Janganlah kamu menjadi serupa. Sekarang kita tidak boleh menjadi serupa. Berubahlah. Sekarang kita harus diubahkan. Yang berarti kita harus terus-menerus melawan kecenderungan untuk tidak mau berubah. Dan kecenderungan untuk meniru dunia. Sikap dan tekad untuk terus berusaha tidak meniru dunia ini sambil menjalani waktu yang disebut hari ini. Dan sikap, tekad, serta hati untuk terus-menerus berusaha mengubah dan memperbarui ladang hati saya harus terus-menerus terjadi pada saat ini. Dan kita harus membedakan apa kehendak Allah. Itu harus terus berlanjut selama waktu yang disebut sekarang, saat ini. Inilah ajaran Paulus dalam kitab Roma. Hal yang harus terus berlanjut. Sebenarnya, hal ini disebut ibadah rohani. Berdasarkan pengabdian yang terjadi sekaligus, di mana kita telah mempersembahkan seluruh tubuh kita, tindakan terus-menerus membedakan zaman ini. Berusaha memastikan apa kehendak Allah, dan terus-menerus menjalani masa kini. Inilah ibadah rohani yang harus kita persembahkan. Ibadah rohani yang menghidupi masa kini yang berkelanjutan. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Hari ini ketika kita pergi ke tempat kerja, kita berada di tengah-tengah generasi ini yang mengajarkan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan bersaing dan menginjak orang lain untuk naik. Tidak. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda dapat menunjukkan bahwa kita dapat hidup dengan cara hidup salib Yesus Kristus, dengan memberi. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, jangan mengikuti cara-cara dunia ini, tetapi hiduplah sesuai dengan cara yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, sesuai dengan cara salib Yesus Kristus. Paulus mengajarkan dalam kitab Roma bahwa bertekad dan hidup seperti ini setiap hari adalah ibadah rohani yang kita persembahkan dalam hidup kita. Juga diubahkan setiap hari dengan hati yang baru, bukan dengan hati yang dibiarkan basi,
yang hanya terhanyut dalam kebiasaan dan berkat kemarin begini, hari ini begini, dan besok pun akan begini. Atau dunia ini memang begini. Untuk bisa bertahan dan tidak ketinggalan zaman, hanya ada cara seperti ini. Terhadap hati yang seperti itu, katakanlah tidak. Sesuai dengan anugerah yang telah Tuhan berikan kepadaku, sesuai dengan firman yang telah Tuhan katakan kepadaku, sesuai dengan firman yang Tuhan berikan melalui firman hari ini, aku akan hidup sesuai dengan firman itu. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar Anda menjalani kehidupan yang diperbarui setiap hari dengan hati yang baru. Ini juga merupakan ibadah rohani yang kita persembahkan setiap hari pada saat ini. Dan bedakanlah kehendak Allah. Apakah keputusan ini dan hidup seperti ini sesuai dengan kehendak Allah? Apakah ini benar di mata Allah setiap hari? Atau apakah ini cara untuk sukses di dunia? Bedakanlah setiap hari saat Anda hidup. Jalan yang dilalui semua orang belum tentu jalan yang menyenangkan hati Tuhan. Terkadang, posisi di mana kita dikucilkan dan berdiri sendiri bisa menjadi tempat yang diinginkan dan disenangi Tuhan. Dan terkadang, cara yang dilakukan semua orang bukanlah cara yang diinginkan Tuhan. Cara Tuhan, cara umatnya yang kudus, bisa berbeda, bisa dengan cara lain. Hiduplah sebagai penyembah rohani dengan membedakan setiap hari melalui firman. Membedakan kehendak Allah yang diberikan untuk menjalani hari ini setiap hari adalah kehidupan seorang penyembah rohani. Kita belajar melalui Alkitab bahwa ada masa lalu yang tidak boleh kita ingat dan ada masa lalu yang harus kita ingat. Pertama, masa lalu yang tidak boleh diingat muncul dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Mari kita baca. Mari kita baca bersama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Paulus, bahkan setelah melakukan pekerjaan besar itu, mengatakan bahwa ia melupakan apa yang di belakang dan mengejar apa yang di depan. Ia mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, tidak tinggal di masa lalu yang gemilang, tetapi menunjukkan sikap yang diam-diam berfokus pada pekerjaan yang diberikan kepadanya saat ini. Terkadang ada masa lalu yang harus dilupakan. Ada masa lalu yang harus diabaikan begitu saja. Masalahnya bukanlah dulu saya juga pernah, dulu saya, di masa muda saya. Tetapi periksalah setiap hari bagaimana saya berdiri di hadapan Tuhan hari ini. Dalam keadaan seperti apa saya berdiri? Apakah saya berdiri dengan getaran dan kekaguman di hadapan Tuhan? Ada juga masa lalu yang harus diingat. Itulah firman dalam Roma 12 ayat 1 dalam perikop kita hari ini. Mari kita baca bersama sekali lagi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan terlebih dahulu menyerahkan seluruh tubuhnya bagi kita sekaligus, dan kita yang terharu oleh kasih itu juga telah mempersembahkan seluruh tubuh kita. Kita mengingat ingatan itu, dan oleh karena itu, secara esensial dan mendasar, kita kini telah menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Bukan lagi pribadi yang tinggal dalam dosa dan maut, tetapi pribadi yang tinggal dalam kehidupan dan berkat Tuhan. Dengan pengakuan seperti itu, kita harus mengingat setiap hari ingatan tentang penyerahan tubuh itu, dan menjalani kehidupan sebagai orang yang memiliki tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan sekaligus di tempat kehidupan kita sehari-hari. Menjaga peristiwa yang terjadi sekaligus itu selalu terukir dan teringat dalam hati kita. Dan menjalani waktu yang disebut hari ini di tempat kehidupan kita. Itulah kehidupan seorang penyembah rohani. Hari ini pun kita mempersembahkan ibadah rohani kepada Allah yang hidup di rumah kita, di tempat kerja kita, dan di tempat belajar kita. Karena itu, kita adalah penyembah. Mari kita memuji bersama. Aku adalah penyembah yang menyembah Tuhan. Mari kita memuji bersama sambil merenungkan liriknya. Aku adalah penyembah yang menyembah Tuhan. Dimanapun aku berdiri, aku menyembah Tuhan. Jiwaku menuju anugerah kudus. Hatiku menuju Tuhan yang sempurna. Di tempat ini pada saat ini juga aku menyembah Tuhan. Kita akan mengakui sekali lagi. Aku adalah penyembah yang menyembah Tuhan. Dipun aku berdiri, aku menyembah Tuhan. Jiwaku menuju anugerah kudus, hatiku menuju Tuhan yang sempurna. Di tempat ini, pada saat ini juga, aku menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama.
Ada hal yang terjadi sekaligus. Tuhan kita telah menyelamatkan kita dengan menyerahkan seluruh tubuhnya sekaligus bagi kita. Dan kita, yang terharu oleh anugerah itu, telah mempersembahkan seluruh tubuh kita kepada Tuhan sekaligus. Sekarang, ada hal yang harus kita lakukan setiap hari secara berkelanjutan. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, dan harus dapat membedakan kehendak Allah. Mari kita bertekad untuk menjalani kehidupan sebagai penyembah rohani dengan menjalani kehidupan seperti ini hari ini. Dan kita akan berdoa dengan menyerukan nama Tuhan kita dengan lantang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih telah memberitahu kami tentang hal-hal yang terjadi sekaligus dan hal-hal yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Tuhan, Engkau terlebih dahulu menyerahkan seluruh tubuhmu bagi kami di kayu salib itu sekaligus. Dan kami yang terharu oleh anugerah itu juga telah mempersembahkan seluruh tubuh kami kepada Tuhan dan mengabdikan diri. Jadikanlah pagi ini sebagai pagi di mana kami memulihkan kembali sukacita kasih mula-mula itu. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar kami dapat memulihkan kembali ibadah yang penuh getaran dan kekaguman itu. Dan melangkah maju dengan mengukir di hati kami hal-hal, sikap, dan perilaku yang harus terus-menerus kami lakukan dalam hidup kami. Engkau berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan biarkan kami menjadi serupa dengan dunia ini. Dan pimpinlah kami agar kami dapat berdiri teguh pada nilai-nilai firman Allah dan menjalani hidup di dunia ini dengan hati dan perasaan Kristus. Engkau berkata, berubahlah dengan hati yang baru. Pimpinlah kami agar kami tidak membiarkan hati kami menjadi basi, tetapi agar kami dapat menjalani kehidupan yang diperbarui setiap hari. Engkau berkata, bedakanlah kehendak Allah. Jadikanlah kami semua dapat membedakan setiap hari apa yang menyenangkan hati Tuhan dan apa yang diinginkan Tuhan. Dengan demikian, selama waktu yang disebut hari ini, jadikanlah kami penyembah yang menjalani kehidupan ibadah yang berkelanjutan di rumah kami, di tempat kerja kami, dan juga di tempat belajar kami. Tuhan, jangan biarkan kami melupakan sukacita dan keterharuan saat Engkau pertama kali datang kepada kami. Dan tambahkanlah berkat di atas berkat, agar kami semua umat-Mu dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan sukacita dan keterharuan itu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin.